مرحبا أهلا وادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, keluarga beliau dan umatnya. Qala mu'allif rahimahullah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alnahum al-akhsharin. Shadaqallahul azim. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mentarjih, mengambil pendapat yang kuat mengenai kisah Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Itu kronologisnya berkaitan dengan penghancuran berhala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui, ada doa yang sering kita baca di saat kita sholat dan hukumnya sunnah. Bahkan doa ini dikukuhkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, bahwa hukumnya sunnah di saat kita mau sholat, baik sholat itu wajib ataupun sholat itu sunnah, untuk membaca namanya doa al-istiftah. Doa al-istiftah itu sunnah, dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i. Nah, di doa tersebut ada doa dan pernyataan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan dijadikan sunnah kita membacanya di doa al-istiftah atau doa al-istiftah. Bisa al-istiftah,
bisa, al-istiftah juga bisa. Artinya sangat dalam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, Nabi Ibrahim terkenal dengan julukan Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, bapaknya orang yang mengesahkan Allah, bapak ketuhanan, bapak teologi. Itu julukannya Nabi Ibrahim. Karena problem yang terjadi di masa beliau itu masalah ketuhanan. Dan di zaman beliau sudah muncul ajaran-ajaran menyimpang yang sangat banyak. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Itu di zaman Nabi Ibrahim sudah bervariasi. Orang-orang musyrik yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir Nabi Ibrahim untuk memurnikan kembali keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang benar. Julukan lainnya Abul Anbiya. Julukan Nabi Ibrahim selain Abu Tauhid, Abu Dhaifah, bapaknya penjamu tamu, juga julukan beliau Abu Al-Anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh para nabi Bani Israel itu anak turunannya Nabi Ibrahim. Seluruhnya. Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya salawat Ibrahimiyah. Untuk Nabi mengenang juga kepada leluhurnya. Di antara leluhurnya yang soleh adalah Nabi Ibrahim. Nah, doa tersebut, inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Makna aku hadapkan wajahku ini bukan berarti hanya wajah saja yang dihadapkan, tapi seluruh dirinya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu balaghah disebut dengan majas. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Yang disebutkan wajah tapi maksudnya seluruhnya. Wajahnya, hatinya, pikirannya, ruhnya, jasadnya, semuanya itu menghadap kepada Allah. Makna menghadap kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya saya menundukkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Hanifa, dengan agama yang benar. Hanifa itu memiliki banyak arti. Hanifah, jamaknya hunafa. Hanifah, arti yang pertama disebutkan oleh ulama pakar bahasa dan juga pakar tafsir Al-Quran, bernama Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, wafat pada tahun 403 Hijriah. Beliau punya kitab yang beliau susun tentang kosakata di dalam Al-Quran, berjudul Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran. Makna Hanif atau Hanifah atau Hanifun atau jamaknya Hunafa itu memiliki arti mailun 'anid dhalalah ilal istiqamah. Hanif artinya terjauhkan dari kesesatan dan selalu condong kepada kebenaran. Itu namanya Hanif. Ada ulama Mesir bernama Sayyid Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi. Beliau yang menyusun tafsir kontemporer
berjudul Tafsir Al-Maraghi. Tafsir ini pendekatan bahasa. Jadi dia menafsirkan Al-Quran tapi pendekatan bahasa Arab. Dijelaskan uslub-uslub sistematika bahasa yang indah di dalam Al-Quran, dari tingginya kesastraan di dalam Al-Quran. Namanya Tafsir Al-Maraghi. Di dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan makna hanif artinya adalah yamilu ilal haq, selalu condong kepada kebenaran. Itu namanya hanif. Jadi dia bisa diartikan berupa sifat yang selalu condong kepada kebenaran. Makna kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata hanif adalah agama yang benar. Hanif itu artinya agama yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah diperintahkan mereka wa ma umiru illa, terkecuali beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, kemurnian ibadah, kemurnian ketaatan kepada Allah. Mukhlisina lahuddina hunafa. Allah sebutkan apa? Itulah agama yang hunafa. Hunafa dari kata hanif. Itulah agama yang benar. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian Allah nyatakan dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi agama yang benar itu hanya satu. Agama Islam. Seluruh para nabi Islam, tidak ada yang di luar Islam. Ajarannya sama. Nah, kata hanif ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran menurut penelitian seorang syekh bernama Syekh Abdul Baqi dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras bi Al-Fadhil Quranil Karim. Allah sebutkan sebanyak 10 kali kata hanif di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Khasa'is Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasan, beliau mengutip satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innama bu'ithu bil hanifiyyati samha." Aku diutus, kata Rasul, membawa agama hanif yang toleran. Samha itu toleransi. Nabi sebutkan hanif, hanifiyah. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim sama. Prinsip-prinsipnya sama, ketuhanannya sama. Syariat hukum saja yang berbeda. Hukum saja yang berubah. Hukum ibadah, hukum muamalah, tapi akidah, akhlak sama. Itu yang dikatakan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ini kitab hampir 1000 halaman. Satu jilid tapi hampir 1000 halaman. Karya seorang teologi dunia bernama Abu Fatih As-Siristani. Beliau kelahiran tahun 479 Hijriah. Wafat pada tahun 500
448 Hijriah. Kitabnya berjudul Al-Milal wan Nihal, yang membahas sejarah teologi dunia. Sejarah teologi dunia. Ensiklopedia teologi dunia. Ternyata di dalam kitab tersebut seluruh agama yang ada di muka bumi, baik agama samawi, agama yang berdasarkan wahyu dan kitab suci yang Tuhan turunkan, atau agama yang diklaim berasal daripada kebudayaan manusia, sebenarnya sumbernya itu dari para nabi. Sumbernya itu dari para nabi. Para nabi ini yang kita kenal 25. Tapi yang kita tidak kenal jauh lebih banyak daripada 25 nabi. Dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Karena semua nabi diutus kepada kaumnya, bangsanya, sukunya. Terkecuali Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia dan juga kepada bangsa jin. Menurut pendapat Imam Tajuddin As-Subki. Dan ternyata cabang-cabang agama yang paling terbanyak itu nisbat kepada Nabi Ibrahim. Disebut dalam kitab Al-Milal wan Nihal Abrahamiyah. Seluruh agama mengklaim selain agama Islam, yang sudah jelas agama Islam ini adalah agama yang melestarikan ajaran-ajaran murni Nabi Ibrahim. Agama Islam seperti apa? Ibadah haji. Itu satu ibadah yang sudah dilakukan Nabi Ibrahim. Bahkan dalam sholat kita disunnahkan membaca salawat Ibrahimiyah. Salawatnya wajib, tapi salawat Ibrahimiyahnya itu disuruh dibaca, disunnahkan. Artinya Islam yang menjaga ajaran Nabi Ibrahim yang asli. Yahudi juga mengklaim bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran peninggalan Nabi Ibrahim. Nasrani juga, Brahmana, dan masih banyak, hampir semua agama-agama itu mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Itu disebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Allah turunkan satu ayat yang membantah klaim seperti ini. Dan Allah menyatakan secara sharih, secara jelas bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam, bukan agama yang lain. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin." Jelas Allah nyatakan, Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Nabi Ibrahim adalah hanifah muslimah, mengikuti ajaran Islam yang benar. Ini yang menyatakan Allah di dalam surat Ali Imran. Wa makana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim juga bukan golongan orang-orang musyrik. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah awali dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani agama samawi, mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Kitab sucinya Nabi Musa Taurat, kitab sucinya Isa ibn Maryam Injil, namun ditahrif. Apa ditahrif? Sudah dirubah ajaran-ajarannya, sudah direvisi kitab sucinya, sudah tidak asli lagi. Kemudian wa makana minal musyrikin, ternyata ada agama-agama penyembah patung juga mengaku itu Ibrahim. Di dalam Ka'bah
sebelum Rasul SAW membersihkan berhala-berhala yang jumlahnya 300 lebih di dalam Ka'bah dan di sekitarnya, itu ada patung berhala Nabi Ibrahim dan patung berhalanya Nabi Ismail yang dibuat patung tersebut sedang bermain judi. Dan agama-agama Brahmana juga mengklaim hal yang sama. Beberapa pendapat Al-Imam Siristani jelaskan juga, itu patung yang Nabi Ibrahim dianggap sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim dianggap sebagai Tuhan. Maka Allah tegaskan, Nabi Ibrahim juga bukan golongan musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan golongan orang-orang musyrik, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim ajaran seperti itu. Nabi Ibrahim Hanifah Muslimah, benar lurus agama Islam. Muslimah artinya orang Islam. Muslimah artinya orang Islam. Maka seluruh para nabi Islam. Istilah yang lain yang digunakan Nasrani, Yahudi, itu bukan istilah yang dibawa oleh para nabi, tapi pengikutnya yang menyimpang, pengikutnya yang menamakan itu, pengikut-pengikutnya yang menyimpang yang menamakan itu. Nah, ini tentang Hanif, jamaknya Hunafa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibnu Katsir ceritakan, ketika menghancurkan patung-patung berhala, kaumnya marah, termasuk Raja Namrud. Faja'alahum judada illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminaz zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Patung berhala dihancurkan, dibiarkan yang besar. Patung yang paling besar dibiarkan tidak hancur. Nabi Ibrahim mengatakan, coba bertanya kepada dia, siapa yang hancurkan patung-patung berhala yang kecil? Dan seterusnya. Sudah dibahas kisah tersebut. Nah, pada akhirnya Nabi Ibrahim dihukum karena menghancurkan patung-patung berhala mereka. Hukumannya disebutkan di dalam firman, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka bermusyawarah, dan mereka bermusyawarah memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim. Di situ Allah sebutkan fatan, pemuda, usianya masih muda. Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i mengatakan usianya pada waktu itu 16 tahun. Usianya waktu itu 16. Jadi Raja Namrud juga mengumpulkan segenap para pemuka, para tokoh, untuk bermusyawarah memutuskan hukuman yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim, sanksi yang akan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Qalu harrikuhu. Akhirnya mereka sepakat, bakar dia. Harrikuhu. Hukumannya Nabi Ibrahim dibakar. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, karena Nabi Ibrahim selalu menentang orang-orang yang menyembah berhala. Akhirnya sepakat. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, mengatakan ajma'an Namrud wa qaumuhu fi Ibrahim. Raja Namrud dan kaumnya sepakat memberikan sanksi kepada Nabi Ibrahim, dibakar. Harrikuhu. Diperintahkan seluruh masyarakat mengumpulkan kayu seluruhnya. Mereka kumpulkan kayu dengan jumlah yang sangat banyak,
Sampai nanti kalau dibakar itu puluhan hari baru apinya padam. Para ulama sejarah mengatakan saking besarnya api tersebut, kalau ada burung terbang di atasnya akan mati. Jadi bukan api yang kecil, api yang besar. Harrikuhu, bakar dia. Konon ada yang berpendapat tempatnya itu di Turki. Dulu masuk Babilonia juga wilayah Turki. Di satu kota namanya Urfa. Sampai sekarang dijadikan tempat wisata religi. Itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Sekarang menjadi kolam yang di situ ada ikannya dan dijadikan wisata religi sampai hari ini. Masuk wilayah Turki di satu tempat atau kota namanya Urfa. Ini diisyaratkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Sepakat mereka. Akhirnya ada satu orang namanya Hazan. Namanya Hazan. Dia usulkan untuk Nabi Ibrahim dilempar. Karena api ini begitu besar. Api besar dibakar, sudah menyala itu api, dibuat minjanik. Minjanik itu alat yang seperti apa namanya? Tapel, kalau di sini katapel di sini bilang. Tapi dia raksasa besar. Nah, ini orang pertama yang membuat alat pelempar. Alat pelempar ini yang paling besar itu namanya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, namanya Hazan. Hazan. Dia buat itu. Akhirnya Allah murka kepada Hazan. Di saat itu juga Allah perintahkan bumi untuk menelannya. Maka dia pun tertelan oleh bumi sampai hari kiamat. Karena dia sudah mengusulkan satu perbuatan jahat untuk mencelakakan Nabi Ibrahim. Allah azab. Tanah itu terbelah, dia masuk, kemudian tertutup kembali itu tanah. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat baru terbuka itu tanah. Maka Nabi Ibrahim yang usianya masih muda, 16 tahun waktu itu, mereka ikat. Api sudah dinyalakan. Dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilempar dengan alat pelempar tersebut. Di saat beliau dalam keadaan sudah terlempar dari alat pelempar tersebut, beliau mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Diserahkan keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab hadis Faidul Qadir. Faidul Qadir. Diriwayatkan itulah ucapan pertama Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api Namrud, Raja Namrud. Disebut dengan api Raja Namrud karena otaknya Raja Namrud. Dengan tadi namanya siapa? Hazan tadi. Awwalu kalimatin qala biha Ibrahim hina ulqiya fi nari Namrud hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api, kalimat itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata di atas udara Jibril datang juga menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kalau minta tolong padamu, maka tidak, kata Nabi Ibrahim. Ternyata yang menolongnya Allah, pertolongan Allah. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ternyata Allah Ta'ala pertolongannya cepat.
Kalau kita berserah diri meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Dan pertolongan sebenarnya semuanya dari Allah, bukan dari makhluk perantara. Tapi sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Musabbib disebut dengan musabbib. Segala sesuatu yang terjadi, yang ada di alam semesta ini, itu semuanya yang menggerakkannya, yang mengaturnya, yang berkuasa, yang menundukkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke dalam api, api dirubah menjadi dingin. Allah taala berfirman, "Qulna ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Masuk. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Syekh Abdul Rahman As-Sofuri Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 894 Hijriah, Nabi Ibrahim berada di dalam api selama 40 hari, tidak terbakar, hidup, bahkan ditumbuhkan makanan di dalamnya. Uyun, mata-mata air juga Allah munculkan di dalam api tersebut untuk dikonsumsi oleh Nabi Ibrahim, untuk beliau makan, beliau minum, ada di dalam api. Yang terbakar hanya talinya saja, seluruhnya tidak terbakar. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi mengatakan, bahkan Allah perintahkan malaikat membawa makanan dari surga untuk diberikan, disuplai kepada Nabi Ibrahim di dalam api. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, kenangan yang paling indah ketika saya hidup di dunia yaitu di saat saya hidup di dalam api, karena diservis oleh Allah makanan surga, kemudian di dalamnya itu ditumbuhkan bunga-bunga yang indah, narjus, bunga mawar, bunga narjus. Kemudian Allah munculkan mata air yang jumlahnya banyak di dalamnya. Beliau hidup di dalamnya dengan tenang, dengan nyaman, dengan penuh kenikmatan di dalam api 40 hari. Dan disaksikan oleh seluruh manusia yang hadir pada waktu itu, termasuk Raja Namrud menyaksikan itu. Sebagian ulama mengatakan bahkan sampai 50 hari di dalam api. Ibnu Abbas mengatakan api tersebut Allah nyatakan dengan kata salama, selamat, karena Allah katakan kuni bardau wa salama, jadilah wahai api dingin dan selamat. Ibnu Abbas mengatakan, laula anna Allah qala wa salama ala Ibrahim la ada Ibrahim barduha. Kalau Allah tidak mengatakan kepada api selamat, maka Nabi Ibrahim akan tersakiti dengan dingin di dalam api. Bisa membahayakan Nabi Ibrahim dengan dinginnya api. Tapi karena Allah katakan salama, maka api tersebut yang sudah sifatnya berubah menjadi dingin tidak bisa menyakiti Nabi Ibrahim dan tidak bisa membakarnya. 40 hari, sebagian mengatakan 50 hari. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, kita dilarang mengazab menggunakan api, termasuk kepada serangga, semut, nyamuk. Kalau serangga saja dilarang, bagaimana yang lain? Boleh kita bunuh dengan cara yang lain jika ada hewan yang mengganggu, tapi dilarang menggunakan api. Itu pernyataan tegas dari Nabi. Nabi katakan di dalam hadis,
innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak layak seorang makhluk menyiksa menggunakan api. Yang berhak menghukum menggunakan api pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gak boleh bunuh serangga pakai api, dibakar. Hatta tikus dibakar berdosa, menyiksa. Nah, ketika Nabi Ibrahim di dalam api, ada hewan yang namanya Ummul Baros. Sebagian ulama mengatakan hewan ini namanya Ummul Baros. Ummul Baros itu tokek. Sebagian ulama menerjemahkan dengan cicak, wazam. Ini hewan memang musuh. Dia bermusuhan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika Nabi Ibrahim berada di dalam api, hewan ini coba meniup api agar tetap besar, tetap menyala untuk bisa membakar Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan cicak, ada yang mengatakan tokek. Makanya syariat membolehkan kita membunuhnya, bahkan dapat pahala. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, sahabat mengatakan, umirna biqatli wazaq fa innahu yanfakhun nar ala Ibrahim. Kami diperintahkan oleh Rasulullah membunuh cicak atau membunuh tokek, karena sesungguhnya dia meniup api untuk Nabi Ibrahim, untuk mencelakakan Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisabur yang lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari Abi Hurairah mengatakan Rasul bersabda, man qatala wazagha fi awwali darbatin kanat lahu mi'a hasanah. Siapa yang membunuh seekor cicak atau seekor tokek, sekali pukul kemudian mati, dia dapat 100 pahala. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan di dalam syarahnya Imam Nawawi punya kitab menjelaskan syarah daripada Sahih Muslim berjudul Al-Minhaj. Imam Nawawi memberikan komentar bahwa ini adalah anjuran untuk kita kalau ketemu boleh langsung bunuh itu tokek dan cicak. Fuwaisak Nabi sebutkan dalam satu riwayat, ini hewan yang kotor, hewan yang jahat, tapi dia kecil. Fuwaisak Nabi sebutkan. Di pihak yang lain ada yang membela Nabi Ibrahim, ada yang membantu Nabi Ibrahim. Katak, kodok tiup dengan maksud agar apinya padam. Dia berusaha tiup, bahkan berusaha mengambil air di sungai. Air itu dia bawa di dalam mulutnya, karena mulutnya kecil, air yang dia bawa sedikit. Dia coba padamkan api, sedangkan api yang membakar Nabi Ibrahim api yang sangat besar. Tapi dia berusaha ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala berikan satu keutamaan, dia punya mulut itu bisa menampung banyak air, seperti balon, fleksibel. Nah, akhirnya apa? Syariat melarang kita membunuh katak. Di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Imam Ad-Damiri yang wafat pada tahun 808 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulud dafadi' fa inna naqiqahunna tasbih
jangan kalian membunuh katak karena suaranya itu tasbih, kata Rasul. Allah muliakan dia. Padahal dua-duanya ini tidak punya pengaruh. Cicak ini dia mau tiup api tambah besar gak ada pengaruh, kecil. Perbuatannya itu tidak bisa membahayakan Nabi Ibrahim. Sama halnya katak. Usahanya untuk menolong Nabi Ibrahim membawa air dan meniup api agar padam, itu juga tidak memberikan efek, tidak ada pengaruh. Tapi Allah lihat niatnya. Kita ini tidak diminta hasil, kita diminta berusaha dan niat. Makanya seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahibu Ratib Al-Haddad. Beliau punya murid namanya Syekh Ahmad Syajjar, mengarang kitab yang isinya penjelasan-penjelasan Imam Al-Haddad, berjudul Tathbitul Fu'ad. Imam Haddad menyatakan kisah cicak dan katak di masa Nabi Ibrahim, kisah ini berkaitan tentang niat. Coba perhatikan, cicak karena niatnya jelek, maka Allah balas dengan kejelekan padanya. Membunuhnya dapat pahala. Coba lihat katak, niatnya baik, Allah muliakan dia, suaranya tasbih, dan dilarang kita membunuh kepadanya. Padahal usaha perbuatan mereka itu tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Katak dengan cicak. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Jadi kita punya niat, ada kalanya niat baiknya banyak, tapi dia punya amalannya sedikit, pahalanya yang menjadi berlimpah. Orang makan dengan orang yang makan menggunakan niat yang baik dengan orang yang makan tidak menggunakan niat, orang yang makan menggunakan niat dapat pahala. Yang makannya tidak pakai niat tidak mendapatkan pahala. Dia makan untuk niatnya menguatkan fisik untuk ibadah kepada Allah. Makan untuk kuat kerja cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Makan agar sehat karena syukur atas nikmat Allah daripada kesehatan fisik dan seterusnya. Ini niat-niat baiknya yang dia niatkan ketika makan, berapa banyak pahala yang ia dapat karena sebab niatnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, rubba qalilin katharathun niyat wa rubba kathirin qallalathun niyat. Ada kalanya amalan sedikit tapi niatnya yang baik banyak, pahalanya jadi banyak. Ada kalanya amalannya banyak tapi niatnya yang baik tidak ada, bahkan sedikit, maka dia tidak mendapatkan pahala kebaikan tersebut, bahkan menjadi sedikit. Nah, di saat Nabi Ibrahim di dalam api, ternyata putrinya Raja Namrud melihat kejadian itu. Raja Namrud punya anak perempuan Sogira yang masih kecil. Dia melihat Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini diceritakan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Kemudian dia berkata kepada Nabi Ibrahim dari kejauhan, bagaimana engkau tidak terbakar dengan api? Nabi Ibrahim mengatakan, kalau lisanmu menyebut nama Allah dan hatimu mengenal kepadanya, pasti engkau tidak akan terbakar api. Kemudian wanita ini ingin masuk ke dalam api, anaknya Namrud. Tolong ajarkan doa agar saya bisa masuk ke dalam api. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan doa, baca La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Anak dari Raja Namrud ini masuk ke dalam api, tidak terbakar. Dia menyatakan keislaman kepada Nabi Ibrahim di dalam api. Karena dia saksikan sendiri keramat dari
La ilaha illallah. Keluar dia dari api, dia menyatakan kepada bapaknya, Raja Namrud, bahwa dia telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka Raja Namrud marah, perintah kepada pasukannya, kepada bawahannya untuk menyiksa putrinya agar keluar dari agama Islam. Namun sang putri ini sudah dapat iman, sudah dapat hidayah. Akhirnya dia tetap berpegang dengan agama Islam. Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk menyelamatkan putri Namrud tersebut dari siksaan ayahnya. Kemudian Jibril membawa putri Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Jibril membawa, entah dengan cara seperti apa. Nabi Ibrahim sudah keluar dari api, dibawalah putri Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim menikahkan anaknya, putranya dengan putri Raja Namrud yang sudah beriman kepada Nabi Ibrahim AS. Dari turunannya lahir 20 nabi. Dari turunannya lahir 20 orang nabi. Itu kalimat la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Karena di zaman Nabi Ibrahim. Tapi kalau sudah ada Nabi Muhammad, kalimatnya hanya 2, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dibaca oleh seluruh para nabi. Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah, pernah ingin melaksanakan ibadah haji menggunakan untanya. Untanya tidak mau pergi menuju ke Makkah, tapi selalu mengarah ke Istanbul, Konstantinopel di zaman itu. Akhirnya unta ini lari menuju ke Konstantinopel. Masuk ke Konstantinopel, ternyata unta itu dia menuju ke istana Raja Romawi. Turunlah Imam Junaid. Di waktu itu ternyata putri dari Raja Romawi itu sakit gila, junun. Berobat tidak sembuh. Allah yang atur, diperintahkan unta pergi ke situ. Imam Junaid Al-Baghdadi turun dari untanya, masuk ke dalam istana. Mereka meminta bantuan untuk mengobati putri mereka, putri raja yang sakit. Maka Imam Junaid ketika bertemu dengan putri Raja Romawi itu, dia mengatakan, kalau engkau mau sembuh, bacalah la ilaha illallah. Maka wanita itu membaca la ilaha illallah, Allah cabut penyakit gilanya, sembuh dia, waras. Raja menyaksikan itu, dia bertanya kepada Imam Junaid, obat apa yang kau pakai, kau gunakan untuk kau berikan kepada putriku sehingga bisa sembuh dari penyakit gila, sedangkan dokter-dokter yang saya panggil tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka Imam Junaid mengatakan obatnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka raja pun membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian ditambah dengan Muhammad Rasulullah, syahadatain, kedua-duanya masuk Islam. Jadi kalimat la ilaha illallah ini nanti dipakai oleh penghuni surga. Penghuni surga ada derajatnya. Kaum solihin, para aulia dan solihin, mereka ketika masuk ke dalam surga yang tertinggi, menyaksikan keindahan surga, kalimat pertama yang mereka katakan la ilaha illallah. Artinya yang mereka tuju itu bukan kenikmatan surga, tapi Allah. Kelas di bawah ya memang cari kenikmatan surga. Kelas tinggi dia nggak cari itu. Dia cari ridhonya Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kau melihat mereka ruku dan sujud, yang mereka cari karunia dari Allah dan ridhonya Allah. Ini klasifikasi penghuni surga yang tinggi. Maka mereka katakan la ilaha illallah, tiada yang lain kecuali Allah. Bukan ini tujuannya.
bersenang-senang dengan kenikmatan, walaupun itu dibolehkan dan memang Allah ciptakan surga untuk orang-orang yang baik, itu benar. Tapi ada klasifikasi juga. Ada penghuni surga yang tidak cari itu. Dia carinya apa? Bisa berjumpa dengan Allah, dapat ridhonya Allah. Ada juga sahabat namanya Thauban. Thauban mengatakan, saya ketika masuk ke dalam surga yang saya cari hanya satu, ingin bertemu dan berkumpul bersama Nabi. Itu. Yang lain tidak. Itu pernyataan sahabat namanya Thauban. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka kesimpulannya di doa. Doa ini ketika kita baca menghilangkan waswas. Ilahi, wahai Tuhan, wahai Allah, anta maksudi, tujuanku engkau. Waridhaka matlubi, ridhomu yang kami cari. A'tini hubbak wa ma'rifatak, berikan kepadaku cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyyan mahruma. Allahumma nafi qulubana 'ala ta'alluqi bima kunna waj'alna min qawmin tuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.